Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak sekalian. Di sini kami dari kelompok yang terdiri dari Aditya Muhammad Firmansyah, Andra Gandias, dan Fajar Firmansyah akan menjelaskan perihal populasi dan sampel demi memenuhi tugas kelompok statistika. Langsung aja masuk ke materinya, silakan. Yang pertama-tama ada perbandingan populasi dan sensus. Populasi adalah kumpulan suatu individu yang dijadikan objek pendataan. Sensus adalah pengumpulan data dari setiap populasi. Perbandingan sampel dan sampling. Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili semua karakteristik yang ada pada populasi dalam penelitian. Sampling adalah proses pengambilan sampel. Selanjutnya, pengertian populasi. Populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, intuisi-intuisi, benda-benda, dan seterusnya. Selanjutnya, populasi dalam setiap penelitian harus disebutkan secara tersurat, yaitu dengan besarnya anggota populasi serta wilayah penelitian yang menjadi cangkupan. Tujuan diadakannya populasi ialah agar dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi. Penelitian yang menggunakan seluruh anggota populasi disebut sampel total atau sensus. Contoh populasi. Anda ingin melakukan penelitian mengenal tingkat pengetahuan perawat, pengisian catatan keperawatan dalam dokumen rekam medis di rumah sakit X. Maka dalam hal ini populasinya adalah seluruh perawat yang bekerja di rumah sakit X. Selanjutnya contoh populasi. Anda ingin melakukan penelitian mengenai tingkat pemahaman penduduk Jawa Barat terhadap manfaat vaksin Sinovac. Maka dalam hal ini populasinya adalah seluruh penduduk Jawa Barat. Selanjutnya, sensus. Sensus merupakan penelitian yang menggunakan seluruh anggota populasinya atau disebut juga sampel total. Sensus dilakukan untuk anggota populasi yang relatif kecil. Selanjutnya, pengertian sampel. Sampel atau contoh adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Selanjutnya, contoh sampel. Misalkan kita ingin mengetahui perbandingan kemampuan matematika siswa pria dengan siswa SMA wanita di Indonesia. Maka populasi seluruh siswa SMA di Indonesia sedangkan sampel sebagian kecil siswa SMA di Indonesia. Selanjutnya, kriteria sampel. Ada dua kriteria sampel, yaitu kriteria inklusi dan eksklusi. Inklusi adalah karakteristik umum subjek penelitian dari suatu populasi target yang terjangkau yang akan diteliti. Kalau eksklusi merupakan menghilangkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari penelitian karena sebab-sebab tertentu. Sampel harus benar-benar bisa mencerminkan keadaan populasi. Artinya, kesimpulan hasil penelitian yang diangkat dari sampel harus merupakan kesimpulan atas populasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fajar Firmansyah. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan salah satunya adalah teknik pengambilan sampel. Di mana teknik pengambilan sampel atau teknik sampling itu adalah teknik pengambilan sampel dari sebuah populasi. Di mana seperti terlihat di gambar ada populasi, lalu menggunakan teknik sampling kepada sampel, lalu sampel akan menghasilkan generalisasi, lalu akan menghasilkan sebuah kesimpulan. Dan manfaat sampling di sini ada 4. 1. Menghemat biaya penelitian. 2. Menghemat waktu untuk penelitian. 3. Dapat menghasilkan data yang lebih akurat. 4. Memperluas ruang lingkup penelitian.
di mana syarat-syarat teknik sampling adalah boleh dilakukan bila populasi tersebut bersifat homogen atau memiliki karakteristik yang sama atau setidak-tidaknya hampir sama. Jenis-jenis teknik sampling ada dua, yaitu teknik sampling secara probabilitas atau random sampling, merupakan teknik sampling yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Yang kedua, teknik sampling secara non-probabilitas adalah teknik pengambilan sampel yang ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar atau ahli. Lalu ada jenis-jenis teknik sampling seperti digambar, ada probability sampling, ada non-probability sampling, di mana sampling probability ada 4, sample random sampling, proportionate stratified random sampling, yang ketiga ada disproportionate strative random sampling, 4 ada area cluster sampling, dan sampling non-probability samplingnya ada 5, ada sampling sistematis, sampling coato, sampling incidental, ada purpose sampling, dan yang terakhir ada sampling. Lalu di sini sample random sampling yaitu ciri utamanya adalah setiap unsur dari keseluruhan populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Jadi tidak dibedakan, semua mempunyai kesempatan. Lalu yang kedua ada proportionate stratified sampling, di mana ciri utama dari sampling ini yaitu apabila populasi heterogen atau berdiri atas kelompok-kelompok bertingkat secara proporsional serta penentuan tingkat berdasarkan karakteristik tertentu. Lalu ada disproportionate stratified random, di mana ciri utamanya ada dua. Ciri utama dari teknik sampling ini adalah apabila populasi berstrata atau bertingkat tetapi kurang proporsional. Contohnya, karyawan dari unit kerja tertentu mempunyai 1 orang lulusan S3, 3 orang lulusan S2, 100 orang lulusan S1, 700 orang lulusan SMA, 600 orang lulusan SMP, maka 1 orang lulusan S3 dan 3 orang lulusan S2, maka 1 orang dan 3 orang itu diambil sebagai sampel. Lalu ada cluster sampling, di mana ciri utama dari sampling ini apabila populasi terbesar dalam beberapa daerah seperti provinsi, kabupaten, kecamatan, dan sampai ke bawah RT/RW dan seterusnya. Lalu ada sampling sistematis, di mana ciri utama dari sampling ini ialah apabila pengambilan sampel dipilih berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Contohnya, jika ada anggota populasi dari penelitian tentang daftar pegawai di suatu kantor terdiri dari 1.000 orang. Lalu ada sampling incidental, di mana ciri utama dari sampling ini adalah apabila pemilihan anggota sampelnya berdasarkan kebetulan dilakukan terhadap orang atau benda yang kebetulan dijumpai di TKP sampling. Lalu contoh dari sampling incidental ini adalah seorang peneliti ketika kita akan melakukan penelitian menanyakan kepada pengunjung pasien tentang pelayanan puskesmas. Jadi siapa aja yang ditemui di puskesmas, khususnya sebuah klien, dia bisa ditanyai untuk sampling incidental ini. Lalu ada sampling purposive. Ciri utama dari sampling ini ialah apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian. Lalu ada sampling kuota, di mana ciri utama dari sampling ini apabila anggota sampel pada suatu tingkat dipilih dengan tertentu dan dengan jumlah kuota tertentu. Lalu ada snowball sampling. Ciri utama sampling ini adalah digunakan untuk menyelidiki hubungan antar manusia dalam kelompok yang akrab dengan cara informasi tersebar di kalangan tertentu. Jadi bisa mulut ke mulut. Atau yang terakhir ada penentuan ukuran sampel. Ukuran sampel atau sample size adalah banyaknya individu, subjek, atau elemen dari populasi yang diambil sebagai sampel. Ada beberapa pendekatan menentukan ukuran sampel. Ada 4. 1. Sensus. 2. Melihat ukuran sampel penelitian sebelumnya yang serupa atau sama. Yang ketiga menggunakan tabel Kirche. Dan yang keempat menggunakan rumus. Dan untuk slide selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya, Kang Adit. Untuk Kang Adit silakan. Baik, terima kasih Kang Fajar. Untuk selanjutnya dapat dilihat di slide tersebut bahwasanya
Tabel tersebut adalah tabel jumlah populasi dan beberapa sampel yang diambil. Angka-angka dalam tabel tersebut sudah dipublikasikan dan diakui menurut tingkat keakuratan. Cara membaca tabel tersebut adalah dengan cara mengambil jumlah populasi atau N besar, misal 100, maka di kolom sebelahnya sudah ditentukan besar sampelnya, N kecil yaitu 80. Misal, ketika populasi 1000, maka sampelnya 278 dan seterusnya. Nah, selanjutnya, dalam selanjutnya di sini ada rumus. Rumus untuk perhitungan tabel sampel mode Crunchy. Di sini di mana N kecil sebagai ukuran sampel, N besar sebagai ukuran populasi, X kuadrat sebagai nilai C kuadrat, D sebagai galat pendugaan, dan P sebagai proporsi populasi. Dengan rumusnya, N kecil sama dengan X kuadrat dikali N kali P dalam kurung 1 kurangi P, di garis bawah dalam kurung N kurangi 1 dikali D kuadrat tambah X kuadrat dikali P dalam kurung 1 kurangi P. Nah, langsung saja masuk ke studi kasusnya. Boleh Kang Fajar dihapus studi kasusnya? Dalam studi kasus ini yang di sini dapat terlihat masukkan jumlah penduduk pada kolom jumlah penduduk, lihat kolom warna hijau, maka secara otomatis akan menghitung beberapa jumlah 1/1000 jumlah penduduknya. Untuk hasil sampel bisa dilihat di bawah kiri dengan simbol N sama dengan 233,99. Untuk pembulatan karena lebih dari 0,5 maka dibulatkan ke atas dengan jumlah sampel sebesar 234. Sekarang lihat lagi tabel dengan angka populasi sebesar 600, pembulatan dari sampel 1/1000 penduduk 597. Seperti itu untuk di kasus perihal metode Crunchy. Selanjutnya balik lagi ke slide. Penggunaan rumus Slovin. Rumus ini dikembangkan oleh Slovin di tahun 1960 dalam bukunya Elementary Static and Modern Approach oleh Atteris et al. Rumus Slovin digunakan untuk kasus diketahui populasinya ataupun populasi terhingga. Teknik sampling tepat untuk rumus Slovin diantaranya false sampling, positive sampling, snowball sampling, accidental sampling, atau dalam kurung kelompok non-probability sampling. Untuk penelitian yang bertujuan menduga proporsi populasi. Selanjutnya di sini ada rumus Slovin. N kecil sama dengan N besar per 1 tambah N E kuadrat, atau N kecilnya sebagai banyak sampel minimum, N besarnya sebagai banyak populasi, dan E sebagai margin of error. Di sini ada contohnya, contoh penggunaan rumus Slovin. Dalam soalnya, seorang peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui proporsi karyawan PT X yang tidak pernah bolos kerja. Pada PT tersebut terdapat 130 karyawan dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel 5%. Maka berapa ukuran sampel minimum yang harus diambil? Dengan rumus yang tadi, maka untuk banyaknya populasi dapat dihitung, yaitu 130 karyawan. Maka kita 130 per 1 ditambah 130 yang populasi tadi, dan dengan margin of error-nya adalah 5%. 5% sama dengan 5/100 atau 0,05. Maka hasilnya 98,11. Karena ini termasuk bilangan yang tidak berbilang koma-koma, maka jumlah sampel diambil sebanyak minimal 98 orang karyawan. Sekian yang dapat dipresentasikan oleh kelompok kami. Mohon maaf bila ada ketidakpahaman ataupun kekurang pahaman dalam hal tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.